Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat selalu dimanapun para warga berada nih ya. Oke, di video kali ini Mas Eka akan berbagi informasi masih seputaran tentang PPDB tahun 2024-nya. Dimana sudah mulai banyak yang mencari-cari informasi PPDB. Ya memang seperti itu, harusnya mencari terlebih dahulu sebelum orang-orang mencari ya. Karena apa? Karena kalau misalkan orang-orang udah nyari, kita baru ikut-ikutan nyari juga gitu ya, baru ikut-ikutan nyari ya, kita udah ketinggalan gitu kan. Ini ibarat mau perang nih, mau tempur gitu kan, kita belum tahu nih ya kan, apa yang harus kita siapkan gitu kan. Nah, teman-teman yang sudah mulai start duluan dari beberapa minggu yang lalu itu ya, itu Mas Eka yakin sudah mempersiapkan semuanya, sudah memperhitungkan semuanya, agar apa? Agar nanti pada saat pelaksanaan PPDB mereka sudah siap dengan strategi-strateginya. Salah satunya adalah mengetahui jalurnya, mengetahui informasi berapa batasan usianya gitu ya. Nah, di video kali ini kita akan berbagi informasi seputaran tentang berapa sih batasan usia yang bisa diterima untuk masuk di PPDB SD, SMP, SMA, adapun SMK gitu ya. Ada perubahan atau enggak nih Mas Eka nih di umurnya? Oke, di video kali ini kita akan berbagi informasinya. Tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silakan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Oke, langsung aja, berapa sih Mas Eka usia untuk masuk di jenjang SD, SMP, SMA, serta SMK di PPDB tahun 2024 ini? Apakah ada perubahan atau tidak? Ya, sesuai dengan Permendikbud nomor 1 tahun 2021, di situ sudah tertuang syaratnya. Batas untuk jenjang SD itu minimal 6 tahun. Wah, boleh 6 tahun Mas Eka? Iya, tapi ya prioritasnya adalah 7 tahun gitu ya. Jadi minimal 6 tahun dia terhitung per 1 Juni atau 1 Juli di tahun berjalan. Berarti kalau tahun berjalan di tahun 2024 ini gitu ya. Jadi kalau misalkan usianya 6 tahun pas di 1 Juni atau di 1 Juli ya, 1 Juli atau 1 Juni Mas Eka lupa, 1 Juli kalau tidak salah, 6 tahun di 1 Juli maka dia bisa ikut PPDB atau daftar PPDB. Tapi kalau di bawah itu maka dia tidak bisa ya. Jadi kalau di SD ini punya batas under ya, batas minimal bisa masuk atau bisa daftar PPDB-nya. Kalau di bawah 6 tahun maka dia tidak bisa ya. Kalau 6 tahunnya 1 Juli atau 1 Juni ya, 1 Juli, maka dia bisa daftar PPDB. Mas Eka, anak saya baru 6 tahun di bulan Agustus, apakah bisa? No, tidak bisa ya, karena itu masih 5 tahun 11 bulan jatuhnya ya. Kalau dia 6 jatuhnya di 6 tahunnya itu, Mas Eka, saya di tanggal 2 Juli. Ya nggak bisa, karena masih kurang hari 1 gitu ya. Jadi harus bener-bener pas 6 tahunnya itu di tanggal 1 Juli gitu kan. Kalau di tanggal 2 Juli baru 6 tahun maka tidak bisa. Masih terhitung 5 tahun 11 bulan sekian hari pasti gitu kan, ada hitungannya gitu. Dan nanti di sistem akan terlihat gitu. Itu untuk di SD. Kemudian yang 7 tahun itu prioritas gitu kan. Kenapa harus 7 tahun prioritas Mas Eka? Berarti yang 6 tahun 9 bulan, 6 tahun 11 bulan, 29 hari nggak prioritas dong? Tidak, karena yang diprioritaskan adalah 7 tahun. Kenapa harus 7 tahun? Karena itu ada kajiannya gitu kan. Ini kan banyak nih ya yang jadi pro kontra dari beberapa tahun yang lalu bahkan ya. Kenapa anak itu harus usia 7 tahun? Kenapa 7 tahun itu anak yang udah tua loh gitu kan. Di paradigma masyarakat kita itu 7 tahun itu anak yang sudah matang gitu kan ya. Maksudnya ini anak 7 tahun itu harusnya udah kelas 2 bukan kelas 1 gitu kan. Karena apa? Karena kita nih kita ketahuan nih jadinya ya. Yang bersekolah di tahun 90-an gitu kan, 80 90-an itu jadi agak aneh gitu mendengar anak-anak yang di tahun 2015 ke atas ini usianya 7 tahun gitu. Karena kita yang lahir di tahun 90-an ya, di tahun 80 90-an, yang bersekolah di 80 90-an gitu kan, itu masuk SD tuh ada yang umur 5 tahun 11 bulan, 5 tahun 12 bulan, 6 tahun itu udah kayaknya tua banget gitu kan waktu itu ya, di era itu gitu kan. 6 tahun setengah bulan 6 tahun 6 bulan itu tua banget gitu kan masuk SD gitu kan. Apalagi 7 tahun baru masuk sekolah di tahun 90, di tahun 80 itu, wah itu lu tua banget tuh, bongsor banget tuh, baru masuk sekolah umur 7 tahun gitu. Apalagi 8 tahun gitu, itu jadi satu momok yang menakutkan di tahun itu gitu kan. Tapi ketika ada kajian dari psikolog yang menyebutkan bahwa ini tuh bagus gitu kan, perkembangan di anak umur 7 tahun itu sedang matang-matangnya, sedang siap-siapnya untuk masuk ke jenjang SD gitu kan. Sehingga dari kajian tersebutlah dasarnya
diprioritaskan 7 tahun. Boleh nggak yang 6 tahun? Boleh, boleh, silakan masuk aja. Tapi diprioritaskan atau disarankan adalah umur 7 tahun. Makanya nggak heran kemarin itu waktu beberapa PPDB yang lalu itu ya dimulai dari 7 tahun, rata-rata yang 6 tahun jarang banget banyak yang masuk gitu kan. Ada yang masuk kalau kuota di sekolahnya itu besar gitu kan. Karena kan semakin besar daya tampungnya, maka umur yang diterima pun akan semakin variatif dan biasanya batas minimalnya akan lebih kecil gitu kan. Biasanya umur-umur 6, 10 atau 11 bulan itu bisa masuk gitu. Tapi kalau 1 bulan ya itu kecil banget. 6 tahun 3 bulan itu kecil banget lah, beneran. Itu kemungkinan akan menunggu PPDB di tahun berikutnya kalau dia mau menunggu gitu ya. Nah, batas maksimalnya berapa Mas Eka untuk di SD? Batas maksimal di SD itu biasanya ya, ini nggak tahu, nanti diserahkan ke provinsinya masing-masing, ke dinas provinsinya masing-masing. Karena apa? Karena di Permendikbud itu tidak menyebutkan batas maksimal untuk di SD-nya. Dia hanya batas minimal, kalau yang Mas Eka baca itu minimalnya 6 tahun, prioritasnya 7 tahun. Maksimalnya Mas Eka nggak baca ya, nggak ada kayaknya. Mas Eka baca itu nggak ada gitu kan. Atau Mas Eka kurang teliti, kayaknya nggak ada gitu. Cuma mungkin nanti akan diserahkan ke dinas provinsinya masing-masing gitu, dinas pendidikan provinsinya masing-masing. Silakan buat batas maksimalnya ya. Batas maksimalnya kan karena misalkan 6 tahun ya berarti 12 tahun lah gitu kan. Kalau 12 atau 13 tahun lah gitu kan. Kalau dia masuknya 6 tahun ya berarti keluarnya 12 tahun kan, 6 tahun. Atau kalau misalkan mau ngambil di batasnya 7 tahun gitu kan, yang tadi di prioritasnya 7 tahun berarti 7 tambah 6 ya berarti kurang lebih 12 atau 13 tahunan gitu ya, 13 tahun gitu kan batas maksimal. Tapi rata-rata sih batas maksimalnya 12 tahun, nggak mungkin 13 tahun baru masuk ke SD gitu ya. Nah itu juga jadi dipertanyakan kalau misalkan dia umur 10, 11 tahun baru masuk ke jenjang SD gitu kan, ngapain aja selama 3 tahun terakhir ini gitu kan. Ya sakit Mas Eka, ya oke lah kalau misalkan sakit masih bisa kita ini ya, kita maklumi gitu. Cuma ini banyak adalah nggak sekolah dari tiba-tiba tuh umur 11 tahun baru sekolah, kan bingung nih orang tuanya ngapain gitu. Kalau pasti nggak mungkin dong, karena kan di umur 8-9 tahunnya itu ngapain gitu, atau di umur 7-8 tahun 9 tahunnya ngapain, ini baru 11 tahun baru dimasukin ke SD, ngapain aja jadi selama 7-8-9 tahun itu gitu kan, orang tuanya kemana aja. Nah ini yang jadi bingung gitu ya. Kalau dia berhenti sekolah, misalkan dia tadinya sekolah kelas 3, kemudian berhenti 2 tahun karena mungkin keadaan ekonomi di sekolah swasta ya, nggak sekolah negeri. Kalau di sekolah negeri kan pure bener-bener gratis, free ya, tidak ada SPP-nya, jadi meringankan beban. Yang jadi permasalahan adalah ketika mungkin dia kelas 2 ataupun kelas 3 SD, kemudian putus sekolah ya, 2 tahun nih ya kan. Taruhlah di kelas 3, berarti kalau di kelas 3 umur dia kurang lebih 9 tahun ya, 9 tahun. Dia putus 2 tahun gitu kan, putus sekolah 2 tahun berarti udah 11 tahun baru masuk. Nah itu boleh nggak? Boleh, silakan gitu kan. Cuma kan nanti masuknya di PPDB lagi tuh ya, kelas 1 lagi, apakah dia nggak malu gitu kan. Maksudnya dari segi badan, dari segi umur juga kan udah beda dengan teman-teman yang lainnya gitu kan. Yang lainnya usianya masih 7-8 tahun, ini 10 tahun sendiri gitu kan. Apakah nggak baiknya dia ikut mutasi aja gitu kan, pindah harusnya. Tapi ya itu diberi kesempatan untuk bisa PPDB lagi karena dia putus sekolah dan ingin melanjutkan sekolah lagi gitu kan. Tapi kan yang begitu nggak banyak gitu kan, hanya sekian persen gitu kan. Nah permasalahannya adalah yang begini tuh banyak dimanfaatin oleh oknum-oknum gitu kan, yang melihat celah nih, ada celah nih kan, ada celah seperti ini nih. Dari sekolah swasta, dia tadi kelas 3 contoh ya, kelas 3 di sekolah swasta dia nggak sanggup lagi untuk bayaran, atau kelas 2 dia nggak sanggup lagi untuk bayaran ke jenjang berikutnya karena dia tahu ada PPDB yang usianya bisa masuk, dia ngulang PPDB padahal status dia masih aktif ya, statusnya masih aktif, dia ngulang PPDB ya, dia ngulang nih PPDB, dia ikut lagi ulang kelas 1 gitu kan. Umur dia 9 tahun, umur dia 10 tahun, maka teman-teman yang ngantri dengan umur 7, 6 tahun, 11 bulan dengan umur 7 tahun, dengan umur 8 tahun akan kalah dengan orang-orang yang oknum ini gitu kan. Nah, kalau yang seperti ini, yang aktif ini jangan melakukan PPDB, baiknya ikut namanya prosedur mutasi kalau memang nih pengen pindah ke negeri. Karena apa? Aduh,
saya udah nggak sanggup bayarannya, ya udah pengen pindah ke negeri, silakan ajukan proses mutasi. Nah, proses mutasi itu biasanya dilakukan di awal semester dan di akhir semester gitu kan, bukan justru ikut PPDB lagi. Nah, ini banyak ya, mudah-mudahan di tahun 2024 ini untuk teman-teman yang aktif di sekolah, yang berstatus aktif di sekolah, itu tidak bisa lagi ikut PPDB gitu kan, atau diblok lah langsung lah nicknya atau apanya gitu kan di sistem, sehingga tidak merusak sistem yang ada gitu kan. Yang bikin rusak ini yang ini orang-orang seperti ini gitu, oknum-oknum seperti ini gitu ya, yang udah aktif di satuan pendidikan di negeri maupun swasta ya. Ini juga ada, bahkan ada yang nge-DM Mas Eka ya, Mas Eka, saya di SMK negeri nih gitu kan, saya nggak cocok sama jurusan SMK-nya, saya mau ikut PPDB lagi di SMA, bisa nggak? Aduh ya kan, yang begini nih ya kan, ya nggak bisa lah, karena PPDB diperuntukkan untuk penerimaan peserta didik baru, bukan justru yang pindahan ikut PPDB, bukan begitu konsepnya gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini dibenahi, diberantas di tahun 2024, nggak ada. Jadi untuk SD 7 sampai dengan 12 tahun ya, kurang lebih seperti itu. Terus di SMP, dia di SMP tidak ada batasan maksimal, dia tidak ada batasan minimal, adanya batasan maksimal. Maksimalnya berapa Mas Eka? Maksimalnya di SMP itu 15 tahun. Jadi kalau misalkan usia dia 14 tahun baru lulus dari SD, ya boleh bisa masuk ke SMP. Lulus SD 14 tahun berarti dia masuk SMP-nya, masuk SD-nya umur berapa? Umur 9 atau 8 tahun lah ya. Kalau di SD-nya dia masuk 11 tahun, maka lulus 17 tahun tidak bisa melanjutkan SMP-nya melalui PPDB. Maka dia silakan bisa ikut paket ataupun ke sekolah swasta, PPDB di swasta gitu kan. Tidak PPDB di negeri gitu, atau PPDB yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan gitu ya. Batas minimalnya tidak ada untuk di SMP. Jadi kalau misalkan dia lulus dari SD umur 12 tahun 10 bulan, boleh ikut nggak? Boleh, silakan. Tapi nanti kan diseleksi berdasarkan umur. Yang diambil adalah umur yang paling tua biasanya gitu kan. Ketika ada yang umur 13 tahun, maka yang 12 tahun akan tersingkir gitu kan. Ketika ada yang 14 tahun, maka umur yang 13 tahun akan tersingkir. Ketika ada yang 15 tahun, maka umur yang 14 tahun akan tersingkir gitu kan. Karena maksimalnya di umur 15 tahun. Nah, untuk yang di jenjang SMA dan SMK, itu batas maksimalnya itu 21 tahun. Batas minimalnya ada nggak ada. Jadi untuk di jenjang SMP dan SMA itu serta SMK tidak ada batas minimal, adanya batas maksimal. Batas maksimalnya itu 21 tahun ya. Kalau di Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tahun 2021 itu bunyinya batas maksimalnya 21 tahun. Kenapa 21 tahun sih Mas Eka? Kenapa nggak 18 tahun aja batas maksimalnya gitu kan? Karena kalau 21 tahun ketuaan kan, kalau ngitungnya begini ya, kita ngitung kasarnya nih ya. Kalau dia masuk di SD-nya itu minimalnya 6 tahun, di Permendikbudnya kan bunyinya 6 tahun bisa ya. 6 tahun berarti kalau 12 tahun kan 18 tahun ya. 18 tahun kalau dia ditambah 3 tahun lulusan sebelumnya gitu kan, memberikan kesempatan untuk teman-teman yang 3 tahun lulusan di SMP tapi belum sekolah dan ingin melanjutkan sekolahnya, makanya pas tadi 21 tahun gitu kan, karena 6 ditambah 12 itu 18 tambah 3 tahun tambah 3 tahun berarti 21 tahun. Itu kalau hitungan kenapa dibatasi sampai 21 tahun, karena wajib belajarnya 12 tahun dan memberikan kesempatan untuk lulusan 3 tahun sebelumnya agar bisa sekolah lagi dari jenjang SMP ya. Karena kan gini, mungkin di SMP dia lulus umur 17 tahun contoh, atau 16 tahun lah, 16 tahun lulus. Tapi karena keadaan ekonomi dia tidak melanjutkan ke SMA ataupun ke SMK-nya gitu kan, baik itu jenjang SMA ataupun ke SMK-nya, nunggu dulu nih 1 tahun gitu kan. Aduh, saya udah nggak sanggup gitu kan, walaupun PPDB gratis, walaupun sekolah gratis, tapi saya untuk memenuhi kebutuhannya nggak sanggup gitu kan, atau keadaan orang tuanya memang tidak bisa untuk mencari nafkah dan segala macam, ya ada kondisi-kondisi tertentu lah ya. Ya udah, saya nunggu dulu 1 tahun atau 2 tahun lah. Nah, ketika dia lulus 16 tahun tadi ya, terus nunggu 2 tahun berarti kan 18 tahun, dia pengen sekolah lagi nih ke SMA ataupun ke SMK, minat belajarnya ada lagi gitu kan. Jadi saya pengen belajar lagi bagaimana ya, saya pengen sekolah lagi bagaimana ya, maka dibukalah kesempatan untuk ikut, karena biasanya nanti akan dibuatkan aturan dari dinasnya masing-masing, punya batasan maksimal lulusan berapa tahun ke belakangnya untuk yang jenjang mau ngelanjutin ke jenjang ke SMP ataupun ke SMA ya. Begitu juga dengan di SMP gitu kan. Kalau yang di SMP kayak tadi, lulus di SD misalkan 12 tahun gitu kan, ternyata nggak keterima nih gitu kan di PPDB-nya gitu kan, karena kalah dengan umur-umur yang 14 atau 15 tahun. Aduh, kalau sekolah ke swasta bayarnya mahal gitu kan, nggak sekolah, ya mau tidak mau pilihannya pasti optionnya nunggu 1 tahun gitu kan, atau break 1 tahun gitu kan. Nah, inilah
yang menjadi catatan banyak teman-teman yang break seperti ini gitu kan. Akhirnya banyak yang usia sekolah mendek dulu setahun tidak bersekolah. Nah, ini akan jadi bumerang ya di pendidikan kita nantinya gitu ya. Nah, yang seperti ini diberikan kesempatan gitu kan. Batasnya maksimalnya 2 tahun atau 3 tahun lulusan gitu ya. Ada beberapa provinsi itu yang hanya membatasi 2 tahun gitu kan. Ada juga yang 3 tahun. Jadi, mungkin hitungannya 21 tahun kalau misalkan masuk di umur 7 tahun dia hanya diberi jeda waktu lulusannya 2 tahun gitu ya. Kalau yang tadi ngitungnya 6 tahun maka dia diberi jeda waktunya lulusan 3 tahun gitu kan. Kan yang mau masuk ke SMP juga demikian kan. Pasti nanti ada keterangannya untuk 2 tahun lulusan terakhir masih bisa ikut gitu ya. Ingat, lulusan 2 tahun terakhir itu syaratnya ya kalau dia putus sekolah tidak bersekolah, bukan siswa aktif gitu kan. Ini siswa aktif di kelas 2 atau di kelas 3, di kelas 2 lah, kelas 2 SMP. Berarti kan dia 2 tahun lulusan terakhir tuh ya di SD-nya gitu kan. Tapi dia ikut lagi PPDB, ngulang lagi kelas 1. Nah, itu yang nggak boleh gitu. Ataupun yang di SMA gitu kan. Dia tidak cocok, pengennya dia SMK nih gitu kan. Karena sekarang udah kelas 2 SMA, dia pengen masuk ke SMK gitu kan. 2 tahun lulusannya masih bisa nih gitu kan. Dia ngulang lagi. Nah, itu yang nggak boleh gitu ya. Itu jadi para warga sekolah ya, mudah-mudahan di tahun 2024 ini tidak ada lagi yang main-main seperti itu. Tidak ada lagi, sistemnya benar-benar tertutup, clear untuk memang usia yang memang diperuntukkan untuk yang mau masuk ke jenjang berikutnya, kemudian yang putus sekolah dan ingin melanjutkan sekolah, bukan justru yang siswa aktif kemudian ngulang lagi karena masih masuk kriteria umur dan bisa masuk persyaratannya gitu kan, bukan yang seperti itu ya. Terus untuk para warga sekolah, pastikan terlebih dahulu jalurnya dipilih-pilih terlebih dahulu agar apa? Agar mengerti, agar paham mana jalur yang bisa dipilih. Jadi seperti itu para warga sekolah, umur tiap masing-masing jenjang. Untuk SD masih ke resum lagi, untuk SD itu minimal 6 tahun boleh ya, tapi diprioritaskan 7 tahun. Kemudian SMP itu maksimal 15 tahun, tidak ada minimalnya. Kemudian SMA itu dan SMK maksimal 21 tahun, tidak ada minimal. Jadi kalau usianya di bawah itu atau masuk di dalam kriteria tersebut, silakan bisa ikut PPDB tahun 2024 ini sesuai dengan Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Nah, untuk teknis lebih rincinya lagi, nanti setiap dinas di provinsinya masing-masing akan membuat secara detail dan rinci lagi gitu kan, mana-mana yang harus dirinciin lagi gitu kan, karena nggak mungkin pusat atau kementerian membuat serinci mungkin. Sebab apa? Sebab wilayah yang berada di Indonesia itu karakternya berbeda-beda gitu kan, geografisnya, masyarakatnya itu beda-beda, nggak mungkin dipukul sama ya, karena ya kita beraneka ragam, tidak bisa dipukul sama. Makanya Permendikbud hanya membuat secara globalnya aja nih umurnya minimal 6 tahun, terus prioritas 7 tahun, maksimalnya silakan buat sendiri. Terus di SMP maksimalnya itu 15 tahun. Silakan rinciannya sendiri dibuat. Kemudian SMK ataupun SMA dibuat maksimal 21 tahun. Nah, rinciannya silakan dibuat sendiri di dinasnya masing-masing atau di dinas provinsinya masing-masing. Jadi seperti itu untuk para warga sekolah. Jangan lupa untuk bagikan video ini kepada para warga sekolah lainnya agar para warga sekolah lainnya bisa mendapatkan informasi yang sama. Masih kawan undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.